Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di Crypto Series part yang ke-6. Di mana hari ini sama seperti series yang kelima, di mana kita akan mereview. Tapi karena kali ini ada sesuatu yang berbeda, karena token ini menjadi token yang sangat-sangat menjadi fenomenal dan membuat beberapa orang menjadi miliarder baru. Kita kenal token ini adalah SHIBA. SHIBA token di mana dia adalah decentralized meme token that grew into a vibrant ecosystem, di mana token ini memiliki jumlah holders yang sangat banyak, dibuat hanya karena meme, karena Elon Musk pom-pom Doge. Namun akhirnya token ini tiba-tiba launching di Binance. Nah, debutnya di Binance ini membuat beberapa orang, termasuk salah satu keluarga saya juga, menghasilkan keuntungan hampir miliaran dengan modal hanya di bawah 10 juta. Dan ini membuktikan bahwa dari sekian banyak koin micin, ternyata ada satu yang memang berhasil menembus ekosistem terbesar di dunia, exchange terbesar, yaitu Binance. SHIBA token, kenapa akan saya ulas lagi? Karena ada satu yang menarik, di mana dia melakukan listing di Indodax. Kita kenal Indodax adalah salah satu exchange terbesar di Indonesia, di mana di tanggal 3 nantinya, 3 Juni, Indodax secara resmi akan melaunching atau listing SHIBA ini dalam mata uang USDT. Nah, ini menjadi suatu perbincangan yang menarik, satu diskusi yang menarik yang memang harus saya angkat di Crypto Series yang ke-6. Kenapa? Karena ketika sebuah koin itu semakin banyak dia listing, maka akan membuat peredarannya semakin besar dengan bisa meningkatkan harganya di kemudian hari. Nah, dia sudah listing sampai ke level 1 di Binance. Itu suatu pencapaian yang luar biasa dan dia sempat sentuh 0,5 rupiah. Bayangkan, keluarga saya itu belinya lumayan besar, cuman modal mungkin 3 juta, 4 juta, tapi bisa dapat miliaran koin. Namun ketika dia listing di Binance ternyata bisa sampai 0,5, artinya setengah dari koin itu adalah keuntungan berupa rupiah. Jadi benar-benar ini keuntungan yang sangat-sangat fantastis, dan ini membuat beberapa orang itu langsung tanda kutip kayak mendadak. Tapi juga banyak yang akhirnya juga loss. Ada yang mungkin cuan 1000% kabur, ada yang cuan 10.000% kabur mungkin, tapi ada yang masih kuat bertahan SHIBA dari saat listing sampai dengan dia bisa debut di Binance, itu sudah dapat mungkin 1 juta % kenaikan, dan itu merupakan kenaikan luar biasa. Nah, karena kenaikan SHIBA ini akhirnya membuat banyak orang yang akhirnya mulai berspekulasi masuk ke koin-koin micin lainnya, yang termasuk adalah sejenis ya, misalnya yang berbau tentang papis, mungkin di Kishu Inu, mungkin ada yang nama Inu atau tentang SHIBA atau tentang apalah yang berhubungan dengan papisnya. Nah, ini semua orang berharap bahwa koin-koin yang mereka beli itu juga bisa mengikuti jejak dari SHIBA. Tapi kenapa SHIBA ini bisa sangat kencang kenaikannya? Memang karena waktu itu sentimennya adalah dari Doge, di mana Doge juga dari 900 naik sampai hampir 14.000, dan itu membuat koin-koin seperti ini juga ikut naik. Kalau kita buka websitenya di SHIBA token, memang di sini dia bilang ekosistemnya dia adalah memang dia berjalan di Ethereum ya, ERC20, di mana juga dia di sini dia bilang liquidity lock di Uniswap. Kemudian dia juga first burn-nya di sini bisa kita lihat juga second burn ya. Ini bisa diklik nantinya. Teman-teman bisa buka di shibatoken.com. Kemudian how to buy, bisa buy SHIB, bisa buy list. Jadi dia punya beberapa turunan ya, bisa kita katakan turunan. Jadi dia punya SHIB sendiri, ada list dan ada bond. Bond ini nanti masih belum launching, akan segera diadakan. Nah, SHIB atau list ini juga mungkin kenaikannya hampir berbeda. Apakah list juga bisa listing di Binance? Kita tidak tahu, mengikuti SHIB. Tetapi kalau memang dia listing, maka itu menjadi satu istilahnya durian runtuh lagi bagi para pemegangnya. Di sini masih ada satu aplikasi yang mungkin masih belum di-launch oleh SHIBA, yaitu SHIBA Swap, di mana masih dalam proses security test, masih dalam proses audit, dan masih dalam proses final update untuk prepare agar bisa launching dengan aman. Jadi sini contoh dari SHIBA Swap-nya, teman-teman bisa
melakukan transaksi di sana, bisa melakukan swap di sana. Selain itu juga dia masuk ke kategori art di sini ya. Our artist incubator invited the best artist in the Shiba Inu community to join us on a special project. Itu mereka juga bekerja sama. Kemudian ini juga dia punya sebagai official NFT venture ya. Di sini juga dia bilang adalah Shiba Rescue, di mana dia juga bekerja sama dengan Amazon Smile. Nah, komunitasnya itu juga sangat besar sekali. Kalau misalkan kita lihat di Twitter saja, kita klik, maka pengikutnya itu hampir 550.000 lebih pengikut. Ini koin micin yang pengikutnya sangat besar ya, termasuk juga mungkin SafeMoon ya. Hanya SafeMoon mungkin belum listing. Apakah juga bisa mengikut atau tidak, kita tidak tahu. Tapi Shiba ini menjadi satu istilah yang saya katakan adalah Shiba Army ini benar-benar solid, terus mempertahankan agar dia bisa terus melambungkan namanya. Kalau kita lihat di Twitternya, di sini juga dia ada beberapa listing. Ya, dia juga listing di Bitasa, ini entah sepertinya di India. Dan juga di sini dia repost dari Indodax bahwa dia akan listing juga. Jadi mereka sangat-sangat banyak sekali listing. Di Shiba Inu juga di sini Currency Exchange juga mereka listing. Kemudian dia listing lagi di Brexley, kemudian dia listing lagi di Hit BTC, dan itu semua dia lakukan listing di Cryptomat, semua dia lakukan. Artinya menurut saya pribadi ini bukan financial advisor, hanya sebuah pandangan atau sebuah prediksi saja bahwa ada kemungkinan besar Shiba masih akan bisa terus melanjutkan kenaikan ke level-level yang lebih tinggi, mengingat dasarnya adalah dia sangat aktif untuk bisa listing ke beberapa exchange secara kompak ya. Dalam satu hari mungkin bisa 2 kali listing, dan bahkan dia sudah sampai ke Binance. Nah, Binance itu adalah nomor 1 di dunia. Tapi kenapa dia masih terus mau listing? Artinya, dia masih mau terus membuat harganya bisa terus terbang. Harga saat ini kalau kita lihat di Binance itu mungkin kurang lebih ada di 0,1 rupiah. Kita tidak bisa katakan itu harga yang murah, karena memang SIP ini dari 0,000000 rupiah sampai jadi 0,1 rupiah. Itu sudah banyak sekali kenaikannya. Tetapi apakah ini membuat Shiba tidak bisa naik lagi? Tentunya tidak. Karena apa? Karena dia masih terus aktif untuk bisa mempromosikan koinnya. Next, dia akan ada di Bitasa dan di Indodax. Indodax kita tahu adalah yang terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia. Dan itu artinya pecinta Shiba pasti akan mencoba membeli lagi di Indodax. Karena banyak sekali orang yang bermain di kripto tapi dia masih belum mengenal apa itu Binance. Dia hanya tahu Indodax. Dia tidak bisa mengoperasikan Binance. Nah, ketika muncul di Indodax, maka semua orang akan berbondong-bondong membeli. Ketika orang berbondong-bondong membeli, mungkin harga saat listing nanti bisa mengalami kenaikan yang luar biasa. Ada apresiasi yang luar biasa. Nah, biasanya trik-trik para trader, mereka akan membeli dulu di market luar. Misalnya mereka melihat dari di Binance, mungkin di Get.io atau mungkin di Hotbit, kira-kira siapa yang paling murah? Harga mana yang paling rendah? Nah, mereka mulai mengumpulkan dari beberapa hari lalu. Bahkan sampai malam ini mungkin mereka mulai mengumpulkan. Kemudian besok di tanggal 2 nantinya, itu mulai dibuka open deposit. Jadi kita sudah bisa transfer Shiba, koin Shiba itu ke Indodax karena sudah muncul di Indodax. Nanti di tanggal 3, keesokan harinya, kita akan mulai trading. Jadi biasanya ketika mereka sudah beli murah di exchange lain, tanggal 2 dikirim ke Shiba, tanggal 3 opening langsung dijual. Karena biasanya opening itu dia terbang. Nah, hati-hati yang mungkin membelinya saat dia terbang. Hati-hati, karena apa? Ada potensi nyangkut di sana. Walaupun mungkin kita percaya ke depan dia masih bisa naik, tetapi hati-hati. Jangan kita membeli kalau misalkan dia naik 100%, dia naik 1000%, apalagi dia bisa naik ke sampai ribuan persen, maka hati-hati, jangan sampai kita terjebak oleh kenaikan itu. Nah, apakah lebih bagus kita ambil di exchange lain kemudian kita jual saat listing Indodax? Boleh saja, asalkan teman-teman bisa mendapatkan di harga yang murah, dan juga bisa di saat dia listing, teman-teman harus standby. Tidak boleh ada kesibukan. Karena apa? Opening mungkin dalam beberapa detik, bahkan lebih cepat dari itu, kita harus segera jual. Karena apa? Kalau memang kenaikannya besar, maka hampir semua orang punya mindset yang sama. Ini pola trader yang saya baca. Mereka ambil di market
marketplace lain, di exchange lain, dan dilempar ke sana untuk dijual saja. Jadi tidak ada kita harus menunggu kayaknya masih naik lagi, kayaknya masih naik lagi. Saya yakin tidak mungkin. Saya yakin ketika opening dia naik sebentar, setelah itu dibanting. Nah, itu manfaatkan momentum selisih waktu itu sebagai bahan untuk kita taking profit. Kemudian di sini juga dia mengatakan bahwa ada CRE di Indodax juga, ini carry, listing, dan SIBA. Carry sudah bisa dalam IDR, tapi SIBA karena harganya masih 0,0000, maka kita dalam USDT. Nah, di sini dia juga bisa kita lihat dia telah diinformasikan bahwa ada tautan yang harus kita klik. Nah, setelah kita klik nanti dia muncul seperti ini. Ini kita bisa lihat key info dalam all time-nya, memang dia tidur ya. Ini seolah-olah kelihatan tidur ya. Harganya masih murah, tiba-tiba ini saat listing Binance dia naik luar biasa. Ya, ini kenaikannya luar biasa. Sekarang dia koreksi. Dan apakah ini menjadi menarik? Teman-teman bisa riset sendiri ya. Listingnya sudah banyak sekali, Binance, Huobi Global, Hotbit, Binance, OKX. Ini semua top exchange ya. Dimana memang volume terbesar disumbang oleh Binance. Dan memang kita tahu bahwa Binance itu nomor 1 di dunia, sehingga memang wajar transaksinya besar di sana. Kemudian juga kita bisa lihat di sini disclosure-nya, kita lihat bahwa dia bilang akan listing di Indodax 2 Juni, dia pernah burn di tanggal 17 Mei, debut listingnya di Binance itu di tanggal 10 Mei, dan Huobi Global di tanggal 10 Mei juga. Jadi 2 kali dia listing di market atau di exchange yang sangat besar. Kalau kita berbicara profile, seperti yang kita katakan ada website-nya nanti di sini, teman-teman bisa baca. Di sini juga ada informasi link ke Discord, Reddit, Telegram-nya. Kemudian juga nanti teman-teman bisa melihat di sini ada yang namanya white paper-nya. Dia memperkenalkan tentang white paper ini, ada 22 halaman dan teman-teman bisa membaca semuanya. Nanti bisa klik saja di website-nya, akan muncul juga. Dan di sini juga dia informasikan foundernya adalah Ryoshi, dan Ryoshi ini ada di Twitternya juga, tapi dia mungkin masih samar-samar, fotonya kita tidak tahu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa on-chain-nya transaksinya begitu lumayan, token ownership juga kelihatan bahwa ada seperti 2 kubu ya, token ownership-nya begitu besar. Di sini ada 2 kubu, dan kalau teman-teman perhatikan di white paper-nya di paling atas ya, itu dia pernah bilang bahwa dia menyumbang ya 50% dari total supply ke Vitalik. Vitalik adalah CEO founder dari Ethereum, dan itu juga Vitalik sendiri sudah burn ya. Ini kalau misalnya teman-teman bisa cari di berita, Vitalik sendiri sudah membakar lah istilahnya, mengirimkan ke alamat mati semua supply yang diberikan oleh SIBA. Nah, ini membuat yang tadinya Vitalik ini mungkin dia bisa menjual dan dapat cuan, tapi dia memilih untuk membakarnya. Ini bisa mendongkrak lagi harga SIBA ke level yang lebih tinggi. Kalau si Vitalik ini kasarnya dia mau berbisnis, harusnya dia bisa guyur dapat untung yang sangat besar, karena dia dikasih saat SIBA ini mulai di-develop ya. Tapi dia akhirnya apa? Dia burn, sisanya dia kirimkan ke yayasan atau apa lembaga di India untuk pandemi COVID yang meningkat di India. Jadi begitu luar biasanya Vitalik, yang menunjukkan bahwa supply-nya biar dia batasi, biar tidak terjadi spekulasi permainan harga, dan sisanya sekarang sedang beredar, dan itu sudah tersebar di berbagai exchange di dunia. Jadi istilahnya semakin cepat atau semakin sering beredarnya, kemudian otomatis di burn, maka supply-nya berkurang. Ketika supply berkurang, project-nya bagus, akhirnya muncul demand yang tinggi, maka bisa SIBA bisa kembali ke Rp1, bahkan ke Rp100 kalau memang nantinya project-projectnya berjalan dengan bagus. Jadi sekali lagi, yang menjadi menarik sebenarnya adalah dia masuk ke Indodax ini yang menjadi perhatian saya, karena koin meme seperti ini jarang sekali bisa masuk ke Indodax ya. Itu due diligence-nya sangat ketat. Sini dia katakan bahwa ini sudah mereka lakukan tahap ini ya, due diligence ya, tahap tanya jawab, dengan itu mengecek dokumen-dokumen, berkas-berkas apakah layak atau tidak, dan ternyata masuk.
Dan ini memungkinkan atau membuka gerbang-gerbang ke depannya untuk beberapa koin-koin micin yang mungkin punya project bagus juga bisa akan diberikan kesempatan bisa listing ke exchange-exchange ternama di negaranya. Jadi teman-teman yang mungkin mau mencoba membeli ya di exchange luar, kemudian nanti menunggu listing teman-teman bisa jual, boleh-boleh saja. Ini sekali lagi bukan financial advisor, tapi teman-teman tetap pertimbangkan dengan segala resikonya. Kita tidak bisa bilang bahwa nanti listing di Indodax dia langsung naik ribuan persen, kan tidak mungkin, kita tidak ada yang tahu. Tapi kalau teman-teman mau mencobanya, maka teman-teman harus riset kembali, melihat lagi sejarah dari Shiba Inu ini seperti apa, dan apakah memang layak Shiba Inu ini bisa naik ke level berikutnya. Apakah dengan white paper-nya bisa membantu meyakinkan teman-teman agar bisa membeli Shiba Inu. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan mengenai Shiba Inu yang akan listing di Indodax dalam beberapa hari lagi. Kalau ternyata beneran dia booming, maka selamat buat teman-teman yang mencoba memberanikan diri. Tapi kalau ternyata dia tidak booming, maka selamat juga bagi teman-teman yang bisa menahan diri. Jadi ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual atau hold, tapi lebih sekedar pada hanya pemberitahuan bahwa dengan adanya listing koin meme ini membuka sebuah peluang besar bahwa koin-koin micin lainnya punya kesempatan yang sama untuk listing juga di Indodax atau toko kripto atau apapun yang ada di Indonesia. Oke, sekian dulu review Shiba token atau Shiba Inu di Crypto Series yang ke-6. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Sekali lagi, baca selalu deskripsi di video ini bahwa selalu ada disclaimer. Teman-teman tetap harus research sendiri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar semua informasi yang dalam video ini dapat bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lainnya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.